Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Aya Aminati, mahasiswa semester 2 Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Ilmu Keperawatan, Universitas Brawijaya dengan NIM 2451701111032 dari kelas 2 reguler 4. Jadi, hari ini kita akan jadi detektif tubuh manusia. Kita akan membedah beberapa gerakan dalam kehidupan sehari-hari yang biasa banget kita lakukan. Tapi, tahu nggak sih di balik gerakan-gerakan itu ada pertunjukan spektakuler dari otot, tulang, sendi yang bekerja bak mesin yang canggih. Yuk mulai petualangan kita. Sebelum masuk ke contoh-contoh gerakan anatomi dalam kehidupan sehari-hari, aku mau sedikit jelasin terkait tulang, otot, dan sendi itu sendiri. Tulang atau osa adalah rangka penopang tubuh yang memiliki fungsi utama untuk memberikan struktur tubuh, melindungi organ vital, dan tempat produksi sel darah merah. Kemudian otot atau muskulus merupakan mesin gerak tubuh, di mana otot sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada otot lurik atau skeletal, merupakan otot yang melekat pada tulang, dan otot ini bergerak secara sadar. Yang kedua ada otot polos, merupakan otot yang ada di organ dalam manusia seperti yang ada di usus maupun yang ada di pembuluh darah. Otot ini bekerja secara tak sadar. Kemudian yang ketiga ada otot jantung, merupakan otot yang hanya ada di jantung, di mana otot ini bekerja secara terus-menerus. Kemudian cara kerja otot sendiri, saat otot berkontraksi maka otot akan memendek, dan saat otot berelaksasi maka otot akan memanjang dengan bantuan sinyal syaraf. Sendi atau artikulatium merupakan engsel pergerakan, di mana sendi sendiri memiliki beberapa jenis, antara lain sendi engsel merupakan sendi yang dapat bergerak ke satu arah, contohnya adalah sendi lutut. Kemudian sendi peluru merupakan sendi yang dapat bergerak ke berbagai arah atau multi arah, contohnya adalah sendi yang ada pada bahu. Kemudian sendi putar merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya rotasi, contohnya adalah sendi yang ada pada leher. Selain itu, sendi juga memiliki struktur pendukung, antara lain ligamen yang merupakan pita keras yang menghubungkan tulang. Kemudian ada tulang rawan atau kartilago yang merupakan bantalan antar tulang, dan ada merupakan pelumas sendi agar tidak aus. Tahukah kamu di balik senyum manismu tersembunyi pabrik penghancur makanan paling canggih di dunia? Setiap hari tanpa kita sadari, tulang skuad baja, otot secara mesin hidrolik, dan sendi multifungsi bekerja bak tim spesial yang menjalankan misi rahasia, yaitu menghancurkan segala makanan yang masuk. Yuk kita bahas otot, tulang, dan sendi apa yang terlibat dalam gerakan mengunyah tersebut. Tulang yang terlibat dalam gerakan mengunyah adalah os mandibula atau rahang bawah. Os mandibula sendiri merupakan tulang berbentuk O yang menjadi tulang utama dalam proses mengunyah. Sebagai satu-satunya tulang tengkorak yang dapat bergerak aktif, tulang ini layaknya eskavator dengan berbagai gerakan kompleks. Ia mampu bergerak naik turun untuk memotong makanan dan bergeser ke samping untuk menggilas makanan. Pada bayi, os mandibula masih lemah, sehingga hanya mampu melakukan gerakan menyusu yang sederhana. Kekuatan dan kelenturan tulang inilah yang memungkinkan kita mengunyah berbagai jenis makanan sepanjang harinya. Otot yang terlibat dalam gerakan mengunyah adalah otot masseter. Otot masseter ini terletak di pipi bagian bawah yang merupakan otot terkuat relatif terhadap ukurannya di tubuh manusia. Saat berkontraksi, otot ini mampu menarik rahang bawah ke atas dengan tekanan mencapai 90 kg, setara dengan mengangkat 1 karung beras. Otot ini terdiri dari serat-serat padat yang bekerja tanpa lelah, memungkinkan kita mengunyah ribuan kali setiap harinya. Anda dapat dengan mudah merasakan kerja otot ini hanya dengan menekan pipi bagian bawah saat Anda sedang mengunyah permen karet atau makanan lainnya. Selain tulang dan otot yang terlibat dalam gerakan mengunyah, tentunya terdapat sendi yang terlibat dalam gerakan ini. Sendi yang terlibat dalam gerakan mengunyah adalah articulatio temporomandibularis atau ATM. Sendi temporomandibularis merupakan salah satu sendi paling unik dalam tubuh manusia. Sendi ini terletak di antara rahang bawah dan tulang pelipis,
Sendi ini mampu melakukan 3 jenis gerakan, yaitu buka tutup seperti engsel, kemudian geser maju mundur, serta sedikit rotasi. Sendi ini dilengkapi dengan bantalan tulang rawan atau diskus articularis yang mencegah gesekan antar tulang dan ligamen penguat yang menjaga stabilitas gerakan. Desain khusus inilah yang memungkinkan kita melakukan berbagai gerakan mulut, mulai dari mengunyah, berbicara, hingga menguap. Pernah sadar nggak sih setiap kali kamu memutar pintu, mengocok kopi, atau bahkan sekedar memberi thumb up, ada pertunjukan biomekanika canggih yang sedang terjadi di dalam lenganmu. Hari ini kita akan mengungkap rahasia di balik 2 gerakan paling keren yang tidak kamu sadari. Supinasi dan pronasi, 2 dinamis yang membuat hidup kita 1000 kali lebih praktis. Tulang yang terlibat dalam pronasi dan supinasi. Gerakan pronasi dan supinasi dimungkinkan oleh interaksi unik antara tulang radius dan ulna. Radius yang terletak di sisi ibu jari berfungsi sebagai tulang yang aktif berputar mengelilingi ulna di sisi kelingking yang bertindak sebagai poros tetap. Ketika terjadi pronasi, radius akan menyilang di atas ulna membentuk huruf X, sedangkan pada supinasi kedua tulang ini kembali ke posisi sejajar. Tulang-tulang karpal di pergelangan tangan juga turut beradaptasi dengan gerakan ini untuk mempertahankan stabilitas dan fleksibilitas gerakan tangan. Kemudian otot yang terlibat dalam gerakan pronasi dan supinasi. Gerakan ini dikendalikan oleh sistem otot yang saling berpasangan. Untuk pronasi, otot pronator teres dan pronator quadratus bekerja sama memutar radius ke posisi menyilang. Sementara itu, ketika supinasi terutama digerakkan oleh otot supinator yang berbentuk seperti kipas dengan bantuan otot bicep brachii ketika siku dalam posisi fleksi. Mekanisme ini mirip dengan sistem katrol di mana otot-otot tersebut menarik radius untuk berputar pada sumbunya. Kemudian selain otot dan tulang, terdapat pula sendi yang terlibat dalam gerakan pronasi dan supinasi ini. Sendi radionaris, proksimal, dan distal membentuk sistem engsel ganda yang memungkinkan rotasi radius. Sendi-sendi ini diperkuat oleh ligamen anular yang membentuk cincin pengikat dan membran interosseus yang menghubungkan kedua tulang. Selain itu, sendi radiokarpal di pergelangan tangan juga turut berperan dalam menyesuaikan posisi tangan selama rotasi berlangsung, memastikan gerakan yang halus dan terkendali. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan tulang, otot, dan sendi dengan rajin berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa.